Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita karena sampai dengan pada malam hari ini Tuhan terus menolong, Tuhan terus memelihara dan mengasihi setiap kita. Bahkan pada malam hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk beribadah kembali melalui acara live streaming Praise and Worship. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Karena kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku ada Tuhan sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih Rama. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih Rama. Dengan penuh kesungguhan kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami ada oleh karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, kami ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih Rama. Bersama-sama kita mau katakan dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita mau katakan bukan memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami sebagai ucapan syukur kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menolong kami.
mengurapi kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada pada saat ini. Yang mengikuti ibadah ini. Tuhan juga Engkau Allah yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita bersuka cita bersama karena kita mempunyai Allah yang setia. Ia tidak pernah mengingkar janjinya dan apapun yang difirmankannya pasti akan digenapinya bagi setiap kita umat yang percaya kepadanya. Mari kita terus bersorak bagi Allah kita bersuka cita bersama seperti lagu yang mengatakan biar bumi akan berlalu, biar matahari tak akan bersinar lagi, tetapi kasih Yesus tak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, bahkan langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersama-sama kita katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti pujian ini mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita terus bersorak bagi Allah kita. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian ini. Akulah jalan kebenaran. Glory, haleluya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersama-sama kita mau angkat tangan kita. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman kita. Di dalam namanya ada keselamatan. Bersama-sama kita katakan Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris Elisa Tembai. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya sambil menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebaya Tuhan di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bersama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, tiada pernah ku ragukan ya Tuhan kasih setiamu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Hadapi badai setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit
Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang layak kita puji. Allah yang layak kita sembah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan terus menolong kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Walau 1000 rebah di sisi kami, Engkau Allah satu-satunya penolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada malam hari ini bersama dengan kami layanan live streaming lewat MD STT di Tanjung Inim. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, mendengarkan firman Allah. Perkataan Allah yang suci dan kudus, kiranya menjadi rema lewat pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Jika firman-Mu menegur, berilah hati kami untuk dibuka seluas-luasnya bagi teguran Tuhan. Jika firman-Mu menghibur, hiburkanlah hati kami dengan kuasa firman-Mu. Jika firman-Mu menyatakan kesalahan, ajarlah kami untuk mengakui kesalahan, sehingga kami memperoleh pembenaran dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya, baik bagi hamba yang menyampaikan, maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sukacita rasanya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam kurun waktu seminggu kita bertemu paling tidak 1 kali dalam membaca, merenungkan firman. Karena firman itu adalah kehidupan, firman itu adalah pencipta langit, alam semesta, juga pencipta manusia. Maka hidup kita bukan saja dari roti, firman katakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kiranya setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan malam hari ini, seperti kita habis makan roti, makan nasi, kita disegarkan, dikuatkan, kita diberikan kesehatan secara rohani. Itulah harapan dan doa kami. Mari kita membaca bagian firman Allah dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Satu ayat yang sangat menarik. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Tapi saya mulai membaca ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada dua tema yang sangat sering kita saksikan di media massa, baik di koran-koran, di majalah, di televisi. Itulah yang tiap hari kita dengar, tiap hari kita lihat dalam berita-berita yang ditampilkan. Paling tidak ada dua tema yang sering kita dengar. Yang pertama, tema mengenai kehidupan manusia. Yang kedua, tema tentang kematian. Karena kalau televisi, kalau majalah, kalau koran, para wartawan berbicara tentang kehidupan dan tentang kematian, maka sedang membicarakan hal yang sedang ramai dibicarakan dunia. Itulah COVID-19. Maka dua tema inilah yang tiap hari muncul, dibicarakan, menjadi ingatan sepanjang hari. Bahkan kadang-kala menjadi momok yang menakutkan orang untuk dibicarakan. Segala energi, dana, kebijakan, ekonomi, pemerintah di dunia ini diarahkan untuk mempertahankan namanya kehidupan dari kematian. Karena orang memikirkan dan mulai orang takut bahwa di pasar-pasar ada momok kematian. Di tempat-tempat umum ada momok kematian, maka dilarang untuk berkumpul dalam jumlah orang yang banyak. Di mal-mal ada hantu kematian, maka sekian lama mal tidak boleh dibuka. Di pertokoan, di mana saja. Orang membicarakan tentang kematian. Bahkan bukan saja di tempat-tempat umum keramaian, tetapi gedung-gedung ibadah, gereja, masjid, wihara, apapun namanya telah menjadi momok yang selama ini menyenangkan. Kemudian sekarang menakutkan banyak orang. Sehingga kurun waktu tertentu rumah-rumah ibadah dilarang untuk dibuka. Dan kemudian diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa Tuhan izinkan? Oleh karena manusia lebih banyak berbicara tentang kehidupan dunia daripada berbicara tentang kematian. Maka sekarang Tuhan izinkan fenomena yang sedang terjadi di seluruh dunia supaya orang ingat bahwa kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan dunia yang dianggap sebagian orang menyenangkan ini, kehidupan dunia yang sebagian orang hidup dengan segala kemewahan dan kesenangan, supaya mereka ingat bahwa di balik kehidupan yang menyenangkan itu ada kematian. Dan semua orang besar kecil, tua muda, siapapun dia, dokter, perawat, pejabat, bupati, presiden, sampai ke lurah, siapapun. Tuhan berikan warning. Oh, kamu boleh hidup. Kamu boleh berfoya-foya. Kamu boleh menikmati dunia ini dengan segala kemegahan. Tapi ingat, sekarang kamu harus sadar bahwa ada kematian di balik kehidupan. Oleh sebab itu, seolah-olah peristiwa ini ingin menyampaikan pesan kepada kita, bahwa jangan kamu tiap hari hanya memikirkan hidupmu, memikirkan pekerjaanmu, memikirkan hartamu, memikirkan karirmu, karena hidup ini hanya sementara.
bahwa kematian itu sudah dekat. Kematian itu ada di pasar-pasar. Kematian itu ada di mal-mal. Kematian ada bahkan bisa terjadi dalam rumah-rumah ibadah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan peringatan Tuhan itu kepada kita. Kalaupun kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan berarti kita kebal terhadap kematian. Ada ratusan, ada ribuan, bahkan ada jutaan orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. Dokter, ahli, perawat, para medis. Mereka tidak luput mengalami apa yang dinamakan kematian. Dan sayangnya, orang hanya mempersiapkan dirinya untuk kehidupan. Mereka berdagang, mereka berusaha, mereka kerja di kantor, mereka berkarir, mereka sekolah tinggi, tapi hanya mempersiapkan untuk kehidupan. Tetapi tidak banyak orang mempersiapkan diri untuk kematian. Maka orang Kristen sekalipun kalau ditanya, Pak, Bu, Dek, Kakak, Abang, kalau seandainya hari ini Tuhan izinkan kamu dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini, kira-kira ke surga atau neraka, selamat atau binasa? Dari survei yang dilakukan, hanya 30% dari 100% orang berani menjawab dengan pasti, saya akan masuk surga. Yang 7% ada yang katakan dengan jawaban yang sedikit, mungkin ya sedikit tidak mengerti dan lain sebagainya. Ya terserah Tuhan lah Pak. Kedengarannya netral. Tapi sebenarnya itu jawaban menunjukkan ketidakmengertian dia tentang kehidupan. Ada orang yang mengatakan, ya saya belum siap, oleh sebab itu saya belum siap mati. Baru-baru ada seorang ibu datang kepada saya, karena dia dengar saya baru keluar dari rumah sakit. Dia datang untuk menghibur saya, dia menceritakan, suami saya juga sakit Pak. Kami bawa ke rumah sakit besar di Palembang. Pada waktu sakitnya kambuh, suami saya suka mengeluh kepada saya, Ma, saya belum siap mati, Ma. Ma, doakan Ma, saya belum siap mati. Kenapa? Saya takut sekali kalau saya mati masuk neraka. Ternyata ada 70% orang percaya. 70% itu belum termasuk orang yang tidak percaya. 70% orang Kristen yang belum memiliki kepastian sungguh-sungguh akan keselamatan. Maka pada malam hari ini saya menyampaikan firman ini bukan tujuan untuk menakut-nakuti. Tetapi saya ingin supaya jemaat 100%, orang gereja 100%, pengikut Kristus 100%, apabila ditanya, kalau kamu mati, kamu pergi kemana? Dan 100% itu menjawab dengan pasti, saya yakin bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya. Dia sudah mati untuk saya. Dan saya yakin-yakinnya 1000% saya akan masuk surga. Amin, haleluya. Itulah makna dari firman Tuhan. Itulah tujuan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 6 ini yang akan saya sampaikan secara singkat. Oleh sebab itu, apa arti kehidupan kita? Saya mulai dari situ. Apa arti hidup? Apa itu kehidupan? Apa itu kematian? Supaya kita jangan hanya memikirkan kehidupan di dunia ini, tetapi kita juga memikirkan kehidupan setelah kita mati meninggalkan dunia ini.
kematian ialah tak kala Tuhan mengizinkan kita untuk dipanggil ke surga bagi orang percaya. Tak kala orang mengembuskan napas terakhirnya, dikatakan malaikat diutus Tuhan untuk mengambil roh, untuk mengambil jiwa kembali kepada Bapa bagi orang percaya. Tetapi tubuhnya kembali kepada fana, itulah tanah, debu. Tidak ada artinya lagi. Maka kehidupan kita ini berarti bukan oleh karena kita hebat, bukan oleh karena kita diciptakan menjadi orang yang gagah, ganteng. Bukan. Hanya satu bahan ciptaan, siapapun dia, manusia di dunia ini. Dia diciptakan dari debu tanah. Apa yang membuat saudara hebat? Apa yang membuat saudara gagah? Apa yang membuat saudara cantik, ganteng? Apa yang membuat saudara disenangi orang? Itu bukan oleh karena fisik. Memang fisik selalu menjadi ukuran. Tetapi malam ini saya katakan bahwa fisikmu itu tidak ada artinya. Kenapa fisik saudara berarti? Kenapa fisik saudara dinilai oleh orang? Pertama kali Allah menciptakan manusia, diambilnya debu tanah. Maka tanah itu dibentuknya menjadi manusia. Pada waktu masih debu tanah, itu tidak ada harganya. Tidak ada nilainya. Tidak ada kecantikannya. Tidak ada kegagahannya. Tidak ada pujian orang untuknya. Karena dia hanya tanah. Kapan dia menjadi berharga? Kapan dia menjadi disanjung oleh orang? Kapan dia dinilai cantik, ganteng? Kapan dia dinilai memiliki karisma, memiliki wibawa? Kapan dia ditinggikan oleh sesamanya? Itulah tak kala tanah yang tidak ada arti itu. Kemudian firman Allah katakan, onggokan tanah itu dihembuskan Allah dengan napasnya. Dihembuskan Allah dengan rohnya. Maka onggokan tanah yang diciptakan Allah tadi mulai bergerak, mulai bernapas, mulai hidup. Maka jadilah Adam. Saya tidak tahu wajah Adam seperti apa. Tetapi saya membayangkan, dialah manusia yang sempurna di dunia. Karena dia diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Dialah orang pertama yang dihembuskan napas supaya debu tanah itu menjadi hidup. Dan itulah arti kehidupan. Maka siapapun engkau pejabat, engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau selebriti terkenal, engkau menjadi pujaan banyak orang. Tak kala nafas Allah yang dihembuskan itu diambil oleh Allah, itulah kematian. Maka tubuhmu, fisikmu tidak ada arti lagi. Siapa yang Anda puja di dunia ini? Mungkin di Indonesia ini. Mungkin Raffi Ahmad. Atau ada orang yang lebih hebat lagi, mungkin Baim Wong. Mungkin juga Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Orang-orang hebat yang Anda sanjung. Bisa jadi. Siapa saja, mungkin Anda juga penggemar salah seorang pendeta, mungkin Yusuf Roni, mungkin Gilbert Lumendong, dan lain sebagainya. Boleh saja, tetapi mereka menjadi kemuliaan, mereka menjadi sanjungan
Oleh karena ada napas Allah. Ada kehidupan dari surga. Ada kehidupan dari pencipta dalam diri mereka. Maka tak kala mereka diizinkan Tuhan untuk meninggalkan dunia ini. Apakah orang masih menyanjung yang namanya Raffi Ahmad? Apakah orang masih menyanjung yang namanya Gilbert Lumendo? Saya rasa orang tetap menghormati. Tetapi sehebat apapun dia, akhirnya orang masukkan ke dalam peti. Ada yang dibakar, ada yang dikubur dalam tanah. Kemudian pendeta katakan, biarlah dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Itulah kehidupan. Maka jangan lupa, jangan hanya mempersiapkan kehidupan. Karena kehidupan itu akan berakhir. Di mana Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengambil kembali roh kita dari tubuh kita. Maka pada waktu itu kita tidak memiliki arti apabila kita tidak memiliki kepastian keselamatan. Maka malam hari ini Yesus berkata tentang kepastian keselamatan. Maka kita akan merenungkan 3 syarat dari kehidupan orang percaya, orang Kristen, agar memiliki kepastian keselamatan. Syarat yang pertama, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Setelah dia beberapa kali mendapat pertanyaan dari Petrus, dari Thomas, dari Filipus, menanyakan tentang nasib ke depan tentang kehidupannya. Karena sebelumnya dia memberitahukan murid-murid bahwa apa yang akan terjadi pada dirinya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, tentang dirinya akan dibunuh, akan mati, akan disalibkan. Oleh sebab itu, Yesus pun ingin tahu, Yesus pun ingin memiliki kepastian bahwa murid-murid yang tiap hari ikut dengannya juga mengerti tentang kepastian keselamatan. Kecuali nasib satu orang, itulah Yudas Iskariot. Supaya murid-muridnya nanti akan memberitakan tentang dia yang adalah juru selamat. Murid-murid itu sudah tahu dan sudah memiliki kepastian keselamatan. Dan saya memberitakan 3 syarat ini dengan kerinduan jemaat Tuhan di seluruh dunia. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya doakan Anda memiliki kepastian keselamatan. Karena kita bukan hanya menikmati hidup sementara di dunia. Tapi siapapun Anda dan saya, satu kali kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita sudah memiliki keselamatan, mati tidak masalah, hidup puji Tuhan. Maka hanya dalam Alkitab Kristen yang ada, firman Tuhan berkata, Paulus berkata, hidup adalah anugerah, tetapi mati adalah keuntungan. Tidak ada Alkitab di dunia ini yang mengatakan mati adalah keuntungan. Dunia ini mengajarkan mati adalah musibah. Maka pada waktu orang mati, orang berdatangan untuk memberikan penghiburan. Karena itu musibah. Ada orang mengatakan mati itulah kesialan dan lain. Tetapi ketahuilah, kehidupan berasal dari Allah. Kematian kembali kepada Allah. Maka dua-duanya harus kita siapkan. Maka kita harus mempersiapkan. Kalau satu kelak, malam ini, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun depan, rahasia Allah, kita akan mati. Yang pertama, syarat supaya kita memiliki kepastian keselamatan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Yang pertama, Yesus katakan, akulah jalan. Dengar, Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Anda pasti banyak mendengarkan ajaran-ajaran
dari kitab apa saja, dari siapa saja yang mengajarkan tentang keselamatan. Dari agama apa saja, di televisi, di YouTube, di Facebook, Anda buka, orang mulai ramai berbicara tentang jalan keselamatan. Tapi saya harus katakan, tidak ada nabi yang mengatakan bahwa akulah jalan keselamatan. Tidak ada rasul berani berkata, akulah jalan keselamatan. Tidak ada pembesar dunia di dunia ini yang berani berkata, akulah jalan keselamatan. Karena apa? Karena mereka bukan jalan. Mereka hanya orang yang memberitahukan jalan. Tetapi sebenarnya mereka sendiri bukan jalan. Kenapa mereka bukan jalan? Karena mereka tidak pernah pergi ke sana. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah pergi ke sorga lalu berkata, ayo ikut aku. Kemana Pak? Kita masuk sorga. Lewat mana Pak? Ya nanti tanya-tanya di jalan. Apa Bapak pernah ke sana? Ya, sekarang kita sama-sama cobalah, mudah-mudahan sampai. Kalau saya mau pergi ke Jakarta, naik salah satu bis dari Palembang. Bisnya baru, supirnya baru, keneknya baru. Mereka orang-orang muda. Bisnya sepertinya baru kali itu diberangkatkan untuk mengantar penumpang. Lalu saya duduk dekat supir, saya tanya, Pak supir, sudah lama bekerja di sini? Ya saya baru diterima Pak di perusahaan ini. Ini krunya baru semua Pak. Bisnya baru Pak, beruntung Bapak naik bis ini. Lalu saya katakan, Pak, sudah berapa kali Bapak pulang pergi Jakarta Palembang? Ya karena saya baru Pak, baru kali ini. Lalu, nanti saya mau turun di Rawamangun. Bapak tahu nggak Rawamangun? Ya nanti kita tanya Pak dengan konek saya. Lalu lewat mana ini Pak? Lewat lintas timur atau lintas barat? Belum tahu Pak, nanti saya tanya. Petugasnya apa lewat barat atau timur? Saya mulai pusing, saya mulai ragu, ini saya sampai di Jakarta apa enggak? Lalu saya katakan, Pak permisi Pak ya. Saya coba untuk naik bis yang lain. Saya tanya supir bisnya, Pak, Bapak sudah lama kerja di sini, sudah lebih 10 tahun. Berapa kali sudah Jakarta Palembang? Tidak hitung lagi Pak. Kalau Pak mau ngetes, tanya saya, lubangnya pun saya hafal, tikungan saya hafal. Bapak orang mana? Saya orang Jakarta. Lewat lintas mana itu Pak? Oh sekarang lewat tol Pak. Besok saya mau turun Rawamangun. Terserah Bapak, mau Rawamangun, mau Rambutan, Pulau Gadung, siap. Saya hafal jalannya. Karena sudah ratusan kali saya bolak-balik. Kenapa Yesus katakan akulah jalan? Karena Yesus berasal dari sorga. Dia bukan orang yang baru, dapat ilham, baru diutus oleh Allah untuk menyampaikan tentang jalan. Dialah datang dari sorga, lahir di dunia. Kemudian dia menyampaikan berita keselamatan kepada dunia. Dia mengkadarkan 12 murid. Kemudian dia mati, dia disalibkan, dia bangkit, dia kembali ke sorga. Maka jangan salah naik bis. Kalau supirnya bilang mudah-mudahan, ya doakan. Janganlah coba-coba. Maka kalau saudara ingin
memiliki kepastian keselamatan. Jalan satu-satunya adalah Yesus. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Karena hanya Dia yang tahu jalan ke surga. Dia turun dari surga, turun ke bumi. Selesai tugasnya, Dia naik ke surga. Sekarang bersama dengan Allah Bapa. Nanti Dia katakan kepada murid, aku akan datang kembali untuk kedua kali menjemput orang percaya. Dan dijemputnya kemana? Ke surga. Karena Dia tahu. Neil Armstrong, seorang astronot pertama yang menginjak kakinya di bulan. Dia pergi ke bulan dan salah satu cita-citanya. Pada waktu di ruang angkasa dia katakan, aku ingin lihat planet surga di mana. Tetapi setelah pulang ke bumi, Neil Armstrong diwawancarai. Dia berkata, memang saya tidak bisa melihat surga. Surga itu hanya rahasia Allah. Yang tahu surga itu hanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka orang yang masuk surga, pasti masuk surga. Orang yang percaya kepada Yesus karena Dia jalan. Maka saudara-saudari Bapak Ibu yang belum punya kepastian keselamatan, jangan salah memilih naik kendaraan. Kendaraan yang benar itulah orang yang sudah bolak-balik surga dunia. Siapa itu? Itulah pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus katakan, kenapa Dia menjadi jaminan masuk surga? Oleh karena akulah jalan kebenaran. Tidak ada orang masuk surga tanpa kebenaran. Dalam perjanjian lama orang dibenarkan dengan persembahan. Persembahan itu tidak bercacat celah. Persembahan itu harus kudus, suci. Persembahan itu dipilih yang terbaik. Maka itulah syarat pengampunan dosa. Tetapi manusia tidak mampu dibenarkan dengan persembahan kurban. Maka Allah mengutus Yesus dari surga. Karena Dia satu-satunya yang tidak bercacat celah. Dia adalah Allah yang maha benar. Dia bukan hanya mengajarkan tentang kebenaran. Kitab-kitab suci di dunia ini mengajarkan tentang kebenaran. Rasul-rasul nabi-nabi dunia ini mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi mereka sendiri belum tentu adalah kebenaran. Hanya pendeta juga mengajarkan kebenaran bukan, tapi mereka juga bukan kebenaran karena mereka manusia biasa. Banyak orang yang mengatakan diri nabi, tetapi kemudian ditangkap, sekarang dipenjarakan. Mereka yang mengatakan mengajarkan kebenaran, tapi mereka bukan kebenaran. Yesus mengajarkan kebenaran. Dia menentang para ahli Taurat, orang Farisi, oleh karena mempertahankan kebenaran. Dia tidak berdosa. Dia tidak dilahirkan dengan keberdosaan manusia, tetapi dia dilahirkan oleh Roh Kudus supaya dia menjadi bayi yang suci, yang kudus, dan dia besar, tidak pernah berbuat dosa. Dan kebenaran itulah yang menjadi korban. Dan korban yang benar itulah yang mampu membenarkan manusia berdosa. Maka tak kalah orang menerima Yesus yang adalah kebenaran, mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka orang itu dibenarkan. Dan orang yang benar itulah layak masuk surga. Orang yang benar itulah memiliki jaminan hidup yang kekal. Bagaimana kalau saudara percaya kepada orang yang memberitakan kebenaran tapi hidupnya enggak benar? Bagaimana saudara mengharapkan diri saudara masuk surga? Tetapi Yesus bukan saja mengajar, tetapi Dia sendiri melaksanakan pembenaran itu. Itulah mengapa Dia rela mati, Dia rela untuk disalibkan, Dia rela mencurahkan darahnya, karena kematian itulah, darah itulah
yang mampu menyucikan, mengampuni dosa manusia. Karena darah itu, kematian itu adalah darah kematian orang yang tidak bercacat celah. Itu salah satu syarat supaya orang dibenarkan. Maka tak kala kita menerima Yesus sebagai juru selamat, yang pertama, kita akan memiliki jalan keselamatan. Yang kedua, kita dibenarkan. Dan yang ketiga, dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah kita diberitahu jalan kehidupan, jalan ke sorga, kita dibenarkan lewat pengampunan dosa, maka kita memiliki jaminan hidup kekal. Maka bagi keluarga-keluarga yang telah mengalami duka cita seperti saya, anak saya berumur 5 tahun dipanggil Tuhan, memang saya sedih. Saya cemas, saya gelisah. Tetapi setelah saya tahu bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Itulah gunanya kita percaya kepada Yesus. Itulah manfaatnya kita berdoa kepada Tuhan. Itulah manfaatnya kita mengalami pengampunan dosa. Supaya kita memiliki hidup yang kekal. Siapa pemilik hidup yang kekal? Siapa manusia pemilik hidup yang kekal? Hanya satu manusia, karena dia manusia dan Allah, Yesus sendiri. Yang lain mengakhiri hidup mereka di kuburan. Yang lain hanya tinggal nisan. Kami pernah pergi ke makam orang terkenal di seluruh bumi. Bukan saja agama Kristen, agama-agama lain mengenal orang ini. Namanya Raja Daud. Kami pergi ke makamnya dan makam itu memanjang dibagi dua supaya di sebelah untuk putri, di sebelah untuk putra. Orang datang ke situ untuk mengenang kembali kejayaan, masa kejayaan Raja Daud pada waktu dia hidup. Orang kagum, orang memuja sampai dia mati, sampai kuburannya diziarahi orang. Daud adalah manusia berdosa. Dia tidak layak menjadi korban penebus dosa. Salomo adalah orang berdosa. Dia tidak layak untuk menjadi penebus dosa. Hanya Yesus, satu-satunya manusia yang dilahirkan lewat Roh Kudus yang layak menjadi penebus dosa. Dia tidak bercacat, dia tidak bercela, dia tidak berdosa. Dia tidak pencuri, dia tidak poligami. Dia tidak pernah korupsi. Dan dia mengajarkan semuanya itu supaya manusia hidup benar. Oleh sebab itu, kematiannya nanti kita rayakan dalam Paskah. Kebangkitannya menjadi jaminan hidup yang kekal. Karena dia sendiri yang mengerjakannya. Maka jadilah orang Kristen yang memiliki jaminan keselamatan. Jangan bersandar pada dunia ini. Kemungkinan ada yang lebih hebat dari 19. Terus sekarang sudah ada B, ada C, ada D, apa itu. Setelah 19 di Inggris itu. Mungkin nanti ada yang lebih hebat lagi. Mungkin bukan lagi lewat itu, droplet itu. Mungkin bukan lagi lewat udara, tapi mungkin lewat nanti lewat orang berpandangan mata aja menular. Maka jangan sampai kita keduluan oleh penyakit kita meninggal daripada kita duluan cari Tuhan. Maka di akhir khotbah saya ini saya ingin menyampaikan
Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Kalau Anda masih hidup, itu anugerah Tuhan. Saya beberapa bulan ini bergumul dengan sakit. 2 kali dia pernah di rumah sakit. Bulan pertama saya sakit, saya mengerti bahwa itu bagian dari kehidupan manusia. Dan saya bersyukur. Tetapi bulan kedua saya sangat tersiksa oleh sakit. Beberapa kali saya pikir tentang kematian. Kemudian istri saya katakan, kami kayaknya belum siap Bapak meninggal. Saya ingat anak saya yang paling tua, seorang putri, masih membutuhkan pendampingan karena dia ada gangguan di bagian otak. Saya ingat anak kami yang bungsu umur 23 tahun masih harus dalam bimbingan. Dan saya minta Tuhan, tambahkan lagi usiaku. Sekarang 62 tahun, tambah lagi Tuhan, paling enggak 70 seperti Alkitab. Maka Tuhan masih izinkan. Walaupun berat badan saya turun hampir 10 kilo. Tapi Tuhan sembuhkan. Saya masih mau berkhotbah Tuhan. Saya masih mau melayani orang lain Tuhan. Saya masih mau mendoakan Tuhan. Tetapi soal kematian saya tidak takut. Bukan itu yang menakuti saya. Tapi yang mencemaskan saya belum rela untuk meninggalkan anak istri saya. Itu saja. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan, saya yakin Tuhan akan memelihara hidup mereka. Tapi soal kesiapan mati, saya siap kapanpun. Dan kiranya kalimat ini menjadi kalimat Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau jaminan keselamatan. Engkau yang memberi kehidupan, Engkau juga yang akan mengambilnya daripada kami pada waktunya. Kematian tidak penting, kehidupan juga tidak begitu penting. Tapi yang paling penting bagi kami adalah kemana kami setelah mengakhiri kehidupan ini. Dengan demikian kematian adalah hal yang sangat penting kami persiapkan sebagai masa depan kami orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, pastikan kami sebagai orang Kristen memiliki kepastian keselamatan. Kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Aris Elisa Tembai sungguh memberkati kita malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Aris untuk khotbah yang sangat jelas, yang begitu memberkati kami. Tuhan dimuliakan, Pak Pendeta Aris, kami doakan supaya makin lebih sehat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada malam hari ini, kami kembali menyampaikan bahwa tayangan kami malam hari ini akan diupload 1 jam kemudian di YouTube. Karena itu mohon menjadi perhatian kita. Dan kembali kami sampaikan bahwa tayangan YPPI Batu Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat, Eben Kid Ministry hadir jam 5 sore. Karena itu arahkan anak-anak kita untuk menikmati setiap tayangan kami yang dikhususkan untuk anak-anak kita. Kemudian seperti malam hari ini ada Praise and Worship jam 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kemudian pada hari Minggu ada bincang orang-orang muda jam 8.30 malam. Kami berharap kaum muda akan terus hadir, kami menyaksikan tayangan kami yang sangat memberkati. Kemudian hari Senin, Miracle Bapak Ibu yang merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, kesaksian dari umat Tuhan yang mengalami jamahan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan hadir, memberkati, menolong, memimpin mereka di tengah pergumulan-pergumulan hidup. Itu Bapak Ibu kami hadirkan jam 7 malam.
Dan kami berharap juga Bapak Ibu akan terus setia bersama dengan kami. Dan malam hari ini kami akan mengajak kita berdoa bersama-sama, menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati hidup kita, memberkati Bapak Ibu yang setia bersama kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini, sangat jelas memberkati kami, memberkati Bapak Ibu di mana saja yang bersama kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Aris Elisa Temba yang sudah menjelaskannya. Ya, kepada kami berkati hamba-Mu di tengah tugas tanggung jawab dan juga secara khusus kesehatannya, ya Tuhan, terus Tuhan sempurnakan, dan berkati juga keluarga, ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah juga Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Di tengah kesibukan mereka, Tuhan menolong. Dan kemudian juga ya Tuhan, kalau ada mengalami sakit penyakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon ya Bapak Ibu yang terus setia bersama kami. Kalau ada ya Tuhan di antara mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus, sudah berdoa barangkali bertahun-tahun untuk berdoa tertentu, kami memohon Tuhan, perhatikanlah, jawablah doa-doa mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon Tuhan, berkatilah Bapak Ibu yang kami kasihi, di mana saja mereka berada, di tengah-tengah kehidupan mereka, kami rindu mereka mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah usaha, anak-anak mereka, ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mohon berkatilah YPPI Batu di pusat, berkati pengurus yayasan, supaya Tuhan menolong mereka di tengah tugas tanggung jawab, di tengah usaha mereka untuk mengerjakan program-program yang sudah ditetapkan, supaya dimampukan Tuhan. Dan kemudian ya Tuhan, di dalam usaha membuat YPP menjadi berkat bagi bangsa ini, kami rindu ya Tuhan supaya diberkati Tuhan. Setiap program-program yang ada, yang terus digumuli, yang terus diupayakan, supaya sungguh memberkati banyak orang, memberkati bangsa kami. Dan juga para pengurus daerah, pengurus MPK, kemudian juga pengurus perwakilan daerah, MD, di mana saja di seluruh Indonesia, tolong Tuhan di tengah upaya pelayanan yang terus diusahakan, supaya para pengurus diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mengembangkan program-program yang ada, sehingga kehadiran pelayanan YPP Batu di berbagai daerah melalui perwakilan-perwakilan yang ada sungguh memberkati banyak orang ya Tuhan, memberkati gereja Tuhan. Juga pada kesempatan ini kami mohon berkatilah para pemimpin bangsa kami, berkuasalah atas mereka, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara kami, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah kiranya di tengah upaya mereka membangun bangsa ini, supaya mereka dimampukan oleh Tuhan, bahwa ya Tuhan, hati mereka kiranya sungguh-sungguh menjadi hati yang tulus untuk membawa bangsa ini lebih maju. Biarlah kiranya ya Tuhan, semua pemimpin bangsa kami mempunyai tekad yang sama, keinginan yang sama, membawa bangsa ini untuk lebih maju. Berkati ya Tuhan pihak keamanan, polisi, TNI dalam mengupayakan kondisi keamanan bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong mereka, memberkati mereka, sehingga keamanan di negeri kami bertambah lebih baik. Dan upaya pemerintah untuk menghentikan pandemi COVID-19 di negeri kami, Tuhan kiranya menolong. Kami rindu Tuhan bahwa angka kematian atau yang positif COVID-19 akan makin menurun di negeri kami. Ada upaya pemerintah dengan mengupayakan vaksin, kami rindu Tuhan supaya tepat semua masyarakat akan mendapatkannya, sehingga negeri kami Tuhan, kerinduan kami pada suatu waktu akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kami memohon berkatilah bangsa kami dalam hal ini. Kami juga memohon berkatilah Tuhan, kami di sini, MD, YPP Batu, Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer yang mengelola program-program
tayangan-tayangan seperti ini 4 kali dalam 1 minggu. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau sanggupkan kami untuk memberi yang terbaik. Supaya melaluinya Tuhan dimuliakan, banyak umat-Mu yang terus bersama kami, yang terus setia bersama kami diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengelola segala potensi yang ada ini, sumber daya yang ada ini, supaya bisa dioptimalkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih, inilah kerinduan kami. Kami memohon Engkau selalu memimpin pelayanan-pelayanan kami, tayangan-tayangan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan, aktivitas kami, kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ke depan, baik kami semua yang ada di sini dan juga Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati seluruh langkah kehidupan kami, supaya semuanya itu dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus akan menjadi bagian kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya mau mengajak semua Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan. Memuji Allah kita, satu-satunya jalan keselamatan kita. Kita mau katakan, akulah jalan kebenaran. Glory, haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.